Makhluk mitologi Islam merupakan makhluk yang ada atau sempat diceritakan dalam sejarah perkembangan Islam. Hal ini menyadari bahwa ciptaan Allah tidak hanya manusia saja, melainkan makhluk-makhluk lain yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Bahkan hal ini juga mengisyaratkan bagi kita semua bahwa kebesaran Allah itu sungguh nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sains Islami. Semoga Sobat Sains Islami selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi saja, tetapi ada juga makhluk-makhluk mistis yang dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut channel Sains Islami telah merangkumnya dalam 6 makhluk mitologi dalam Islam yang diceritakan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada buruk. Dikisahkan bahwa buruk ini adalah makhluk mitologi yang membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke langit. Jika diartikan, buruk adalah kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Melalui artinya itulah, makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah burung ababil sering menjadi sejarah Islam yang paling diingat umat muslim. Di mana burung ini menyerang sekawanan gajah yang hampir menyerang Ka'bah yang dibawa oleh pasukan dari Yaman dan sebagai pertanda pertolongan dari Allah. Saat pasukan gajah itu datang, saat itu juga burung ababil Allah datang dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang mengenai pasukan gajah. Alhasil pasukan tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. Kisah burung ababil dijelaskan pada surah Al-Fil ayat 3-5 dalam Al-Quran. Dijelaskan juga burung ini bukanlah burung yang hidup dan ada di bumi, melainkan diciptakan khusus untuk menyelamatkan Ka'bah. Dabbat al-Ad adalah makhluk yang dijelaskan sebagai hewan melata yang akan keluar dari kota Makkah sebelum datangnya hari kiamat. Hewan ini akan muncul tepat setelah matahari mulai terbit dari arah barat dan tanda di mana kiamat akan datang. Allah berfirman, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Selanjutnya ikan nun. Saat membaca tentang kisah-kisah Nabi, umat muslim mungkin pernah membaca tentang ikan nun. Lebih tepatnya ikan nun ada di zaman Nabi Yunus, bentuknya mirip paus dan pernah melahap Nabi Yunus saat sedang menaiki kapal. Meski dilahap ikan nun, Nabi Yunus masih tetap hidup, berkat di dalamnya beliau berzikir kepada Allah dan akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan nun tersebut. Hak ini juga sudah dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 139-145. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian, ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Wallahu-alam. Burung Anka. Menurut kisahnya, burung ini digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar dan bisa mengangkat seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Diceritakan juga bahwa burung tersebut hidup di Gunung Falang dan ketika terbang bisa sampai menutupi matahari. Makhluk mistis dalam Islam yang terakhir adalah Al-Jassasah. Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais dikisahkan tentang peristiwa 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan.
Lalu mereka pun terdampar di pulau yang ada di tengah laut. Disitulah rombongan tersebut bertemu dengan sosok makhluk berukuran besar dengan bulu yang sangat lebat. Saking lebat bulunya, mereka tidak tahu di mana kepala dan ekornya. Makhluk yang bernama Al-Jasasah ini diyakini sebagai penjaga Dajjal. Wallahu bisawaf. Itulah beberapa makhluk mistis dalam Islam yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan mereka bukan untuk menakut-nakuti kita dengan bentuknya yang aneh-aneh, melainkan membuat kita semakin kagum atas kekuasaan Allah yang bisa menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu stay tune di video-video selanjutnya dengan tema video yang lebih menarik tentunya dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.